Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa dengan saya, Budiman Sulaiman. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, menyoroti beberapa hal yang saat ini menjadi perhatian publik. Salah satunya mengenai beberapa pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan dan endingnya diakhiri dengan pemberhentian secara hormat. Walaupun sebenarnya di atas kertas secara hormat, tetapi kita tidak tahu bagaimana perlakuan sesungguhnya, karena kita masih bermain-main seputar di atas kertas. Karena menurut saya, terhormat itu harusnya perlakuan, bukan tulisan. Jadi memperlakukan orang dengan secara terhormat. Baik, saya ingin melihat hal ini dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, saya melihat bahwa tes wawasan kebangsaan ini, mengapa tidak dibuka secara terang benderang maksud saya kepada publik. Biar dugaan-dugaan yang mungkin subjektif, sudut pandang yang salah dibuka saja, sehingga dengan jelas bahwa tes wawasan kebangsaan ini memang suatu alat ukur atau cara mengukur bagaimana cinta tanah air seseorang. Apa saja. Jadi dalam hal ini, siapapun lembaganya, saya mengharapkan bisa dibuka dan hasilnya seperti apa. Karena beberapa masyarakat berpikirnya sangat sederhana. Apakah ada seseorang yang berani berkorban sampai misalnya ada salah satu anggota KPK atau pegawai KPK yang diberhentikan itu yang teraniaya, yang diserang, yang diintimidasi, bahkan yang disiram dengan air keras hanya untuk menjadikan negara ini bebas dari korupsi. Sederhana masyarakat berpikir. Apakah orang semacam ini kurang cinta tanah air? Kurang nasionalismenya? Kan tidak masuk di akal bagi mereka. Nah, untuk itulah kalau TWK ini dibuka, lalu dijelaskan bagaimana mengukurnya, dengan alat ukur apa, lalu seseorang itu dinyatakan lulus tidak lulus karena tidak cinta tanah air atau cinta tanah air, maka saya pikir harus kita sepakati dulu bahwa kita menggunakan alat ukur ini. Sebab saya melihat bahwa sebuah pertandingan sepak bola itu kan adalah kesepakatan terlebih dahulu bagaimana kita mentaati aturan yang ada. Aturannya itu dulu disepakati. Regulasinya. Ya, jadi wasit, hakim garis, pemain, pelatih, penonton bila perlu harus sepakat dulu. Nah, kalau sudah sepakat, apapun hasilnya, bila dijalankan secara benar, regulasi itu kita terima. Nah, kenyataannya itulah yang harus dibuka. Lalu yang kedua, saya ingin melihat bagaimana 57 orang ini diperlakukan setelah nanti mereka keluar dari KPK. Memang betul ada tawaran dari lembaga kepolisian. Tetapi ditempatkan di manakah mereka? Oke, kita berpositif thinking saja. Mereka akan ditempatkan di bagian bagaimana polisi bisa menegakkan penegakan korupsi. Tapi kan ada aneh juga menurut saya. Kalau memang mereka mau ditaruh di situ, loh kenapa mereka nggak ditaruh di KPK aja? Yang memang mereka tempatnya itu. Lalu mereka taruh di polisi. Ngurusin apa? Ngurusin korupsi juga. Ini sebenarnya
Ada apa sih? Itu. Ini apakah solusi ataukah ini dagelan? Tapi nggak apa-apa lah, kita positif. Nanti orang-orang yang mantan KPK di kepolisian juga ngurusin korupsi, lalu mau dibuat apa? Kompetisi kah? Andingkah? Nah, untuk itu, jadi daripada kita berburuk sangka, siapapun yang tahu persoalan ini, saya pikir dibuka saja. Dibuka saja. Secara terang-benderang. Harapan-harapan masyarakat tentulah bahwa orang-orang yang memang murni dari hati kecilnya ingin menjadikan negara ini bebas korupsi, harusnya ditempatkan di tempat yang benar dan tepat, di lembaga yang tepat. Yang kemudian kita juga ingin tetap negara ini sebagai negara yang menghormati, menghargai orang-orang yang mau membela negeri ini sampai jiwa raganya sekalipun. Harus tersakiti. Jadi inilah barangkali sedikit harapan-harapan masyarakat. Ada lagi harapan masyarakat, misalnya lembaga ini bahkan lebih keras lagi. Mereka meminta lembaga ini dibubarkan karena tidak sesuai harapan mereka. Saya pikir kita tidak boleh emosional. Tidak boleh emosional. Kita harus melihat dulu bahwa kita butuh ada lembaga yang benar-benar menindak segala bentuk korupsi di negeri ini. Kita butuh. Karena kondisi negeri ini memang sedang sakit, carut-marut. Perlu ada yang secara telaten mengobati, menterapi, ya. Jadi kalau ini dibubarkan, saya pikir kita terlalu emosional. Nah, itulah saudara-saudara beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama dan kita berharap KPK harus tetap dipertahankan, harus tetap menjadi lembaga terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan orang-orang yang tepat dan orang-orang yang mumpuni. Saya Budiman Sulaim, tetap merah putih.